Senyum jangan terpaksa banget. Joget dong, joget. Oke guys, put your hands up in the air guys. Kita panjangkan bintang tamu kita. Bu Sofi. Agak malam Sofi. Sofi. Iya Sofi, tapi kau nggak sopan, nggak perlu kau injak itu. Kenapa kau injak? Apa motivasi kamu menginjak itu apa? Motivasi kamu menginjak itu apa? Ini benda mati nggak? Ini benda mati nggak? Kenapa kau harus injak Sofi? Pak John, tolong Pak John ya. Ya, baik teman-teman semua, shalom buat kita semua dimanapun kita berada. Ya, menurut saya video ini adalah merupakan salah satu cara untuk ditunjukkan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan selama ini terhadap kekristenan itulah merupakan akibatnya, sehingga para teman-teman kita, saudara-saudara kita umat muslim ya, terutama para polemikus muslim yang selama ini menghina ketuhanan Yesus dengan ya menghujat ketuhanan Yesus, menghujat semua isi Alkitab, tetapi kekristenan diam. Nah, menurut saya Ibu Sofia itu juga memang punya alasan tersendiri teman-teman ya. Dia punya alasan tersendiri dengan mengatakan bahwa ya kitab suci itu adalah benda mati ya. Misalnya ya Alkitab Kristen diinjak atau salib Kristen dirusak ya. Tentu kita tidak perlu sakit hati karena itu adalah benda mati ya. Justru dirusak semakin diganti dengan barang yang baru ya. Misalnya Alkitabnya dirusak ya beli baru lagi. Ya salibnya dirusak ya beli baru lagi, atau gerejanya dirusak ya dibangun baru lagi, seperti itu. Jadi ini mau menunjukkan kepada mereka bahwa ya apa yang selama ini mereka perbuat itulah merupakan akibatnya ya. Bagaimana misalnya orang lain melakukan sesuatu terhadap iman mereka, terhadap kitab suci mereka, terhadap Tuhan mereka. Bagaimana? Apakah perasaan mereka sakit hati atau bagaimana? Nah itu kira-kira seperti itu teman-teman. Karena itu menurut saya video ini sudah ditanggapi oleh TV Laskar Kristus, dan kita akan simak bersama-sama video selengkapnya di video berikut ini teman-teman ya. Nah, pihak muslim yaitu si Tuan logika menginjak-injak Alkitab dengan sengaja, tetapi hal itu tidak viral, tidak seviral Ibu Sofia Tusari dan juga tidak seviral Ibu Uti yang jempol kakinya itu mengenai hadis ketika berdiskusi di TikTok, dan itu masuk di TV One sekarang. Ya, jadi mari ya kita ambil sisi yang positif, dan saat ini saya akan terus buat kita tentang penjelasan Ibu Sofia di live streaming pada lagi. Nah, kalau sekali seperti apa videonya, mari simak sampai selesai supaya tidak gagal paham. Berikut videonya. Bilang kalian tidak mengerti kodrat ganda Dinosaurus Yesus. Saya mengatakan Yesus itu yang dalam rupa Allah. Saya mengutip Filipi 2. Dia bukan hanya sekedar manusia bagi kita. Ketika kalian menghujat Tuhan Yesus, bagaimana perasaan kita? Hah? Mereka mengatakan Tuhan Yesus KONTOL. Saya punya rekamannya di Pauzang. Kalian mengatakan Yesus itu wedus. Bagi kita dia bukan hanya sekedar manusia, dia firman. Dia mempunyai dua natur. Lalu bagaimana dengan Quranmu? Bukankah Quranmu juga mempunyai sifat kalamasi? Oh, itu bukan Quran yang ibu pegang sekarang. Saya tanya ini, buku di depan saya ini, apakah ini bersifat ilahi atau tidak? Itu benda yang malah baik, saya injak Quranmu ini. Kalau saya injak Quranmu, kau marah tidak? Lah kamu kok marah? Ini buku-buku saya bukan nyolong orang. Kamu marah itu kalau saya ngambil bukumu, saya rusak. Itu namanya saya mencuri, merusak. Lah buku saya beli pakai uang saya, itu properti saya. Mau saya entuti kayak, mau saya bakar kayak, itu urusan saya, urusanmu. Sampai kamu mengakui bahwa Quran ini mempunyai dua natur, ya kan? Lalu mereka menjawab dengan kebingungan. Oh, Quran
itu kolek Bu. Kalau ini pencipta sama dengan iman yang kita imani. Siapa itu Yesus? Kamu bisa ngerti nih? Enggak dalam 5 menit dia oh enggak Quran itu cuma benda. Loh apa bedanya dua buku ini? Karena kamu harus mengakui bahwa Quran ini mempunyai hakikat yang sama dengan Allahmu. Dia berbagi essence, berbagai natur yang sama dengan Allahmu. Akui enggak kamu Quran ini punya dua natur, dua kodrat. Jadi kalau kalian nggak ngerti apa pembahasan saya, nggak usah dibesar-besarkan. Tanya sama saya, bangga. Lo saya tantang bukan hanya kadrun, saya tantang kalian Kristen. Di mana ayatnya dilarang menginjak Al-Quran? Kalau kalian bisa menunjukkan sama saya, di mana ayatnya di dalam Quran dan di dalam hadis dilarang menginjak Al-Quran saya sendiri, yang saya beli dengan uang saya sendiri. Saya buka kamera sekarang tanpa lagi. Kalian tahu identitas saya bukan? Kalian sekarang menunjukkan ayat di dalam Quran dan di dalam hadis dilarang menginjak Al-Quran saya sendiri. Coba saya pengen tahu ayatnya di mana? Karena saya tanya sama muslim nggak tahu. Coba mungkin kamu yang lebih pintar daripada muslim. Di mana ayatnya? Bu Sofia tuh bisa apa? Bisa diskusi interaktif tenang gitu ya? Enggak bisa. Lagi mau tidur sama itu, biarin keluar dulu Pak. Saya sebenarnya teman-teman. Anda tahu posisi saya selama ini di Al-Hayat, ya? Saya tidak pernah mau menyerang orang Kristen, betul? Ya Pak. Al-Hayat itu punya satu nilai yang saya pegang sampai sekarang. Saya tidak mau menyentuh hamba yang dilarang Tuhan. Saya itu kalau berkomentar apalagi kalau seorang pendeta besar, hati-hati. Ketika orang Kristen menyerang saya, Anda tahu omongannya, wah Sofia begini, Allah begini. Itu yang komentar orang Kristen Trinitas ya, terutama. Yang sama-sama melayani di bidang apologetika. Saya diam apa saya balas? Hah? Saya diam. Wah Sofia itu semangatnya pendeta begini, Salome, melayani. Saya balasnya. Saya tahan diri saya untuk diam teman-teman. Kenapa? Jaga kesehatan tubuh Kristus. Itu kata mentor saya. Ya. Tapi kalau kalian komentar sesuatu yang kalian tidak ketahui, nah itu yang botolnya di situ. Kalian mengembangkan sendiri asumsi liar, ditambah-tambah. Saya sudah diam loh. Waktu PC The King kemarin banyak orang lapor sama saya, Bu, ya biarin aja namanya orang Kristen nggak ngerti apa-apa. Ya, dikembangkan sendiri tuh komentarnya dia. Wah, bla bla bla. Padahal nggak tahu konteksnya. Saya lagi ngomongin apa tuh mereka nggak tahu. Sama kayak kalian begini ketika saya tanya. Kalian tahu nggak apa yang saya diskusikan dengan muslim pada waktu? Nggak ngerti Bu Sofi. Iya, tapi komentar. Berarti Anda berkomentar tentang sesuatu yang Anda tidak ketahui. Itu sama botolnya. Tanya dong sama saya. Panggil saya baik-baik. Saya di California selalu terbuka teman-teman. Orang datang ke gereja mereka tahu saya. I'm not hiding. Ya. Ketika kemarin di TikTok 4 akun saya itu di ban. Saya tanya, kenapa? Kok kalian nggak bisa menjawab pertanyaan saya, hanya bisa memban akun saya? Katanya mau debat secara terbuka face to face, penasaran lihat Sofiatul. Kalau kalian penasaran lihat Sofiatul mau debat di sini saya layani. Tapi jawab dulu pertanyaan saya. Apakah Quranmu mempunyai 2 kodrat atau Anda? Bulat jawabannya nggak bisa jawab. Lo kalau Quran itu cuma sebuah buku, saya injak, saya tututi. Kira-kira bagaimana reaksi kamu? Lah kok ngamuk? Lihat buku-buku saya kok. Makanya saya tanya, adakah ayat di dalam Quran dan di dalam hadis dilarang menginjak Al-Quran? Kalau menginjak Al-Quran, kepala lampu printer ke belakang dijadikan monyet gendam. Ada nggak ayat itu? Kalau saya cium kaki Zuma, saya minta maaf sama orang muslim seluruh Indonesia Raya. Ayatnya memang nggak ada, Bu. Lah nggak ada kok kamu kok bilang saya minta. Ayatnya aja nggak ada kok. Jadi itu buku-buku saya. Kalau mengatakan Quran ini cuma sebuah kertas, cuma sebuah benda. Lo kenapa ketika saya injak kamu marah? Begitu juga dengan Yesus saya katakan. Ketika kamu menghujat Yesus bagi kami bukan hanya sekedar manusia biasa. Dia pencipta, dia Allah. Bagaimana perasaan saya orang Kristen ketika kamu mengatakan Yesus itu KOMTOL, Yesus itu pedus? Sakit nggak? Itulah juga yang kamu rasakan. Rasain dulu. Ya, teman-teman, cukup sampai di sini dan diskusi ini sangat panjang. Dan menurut saya, Ibu Sofiatul memang sudah geram sekali dengan para polemikus muslim yang memang seringkali mereka melontarkan
bahasa-bahasa ya dengan menghina, menghujat iman Kristen itu memang sudah keterlaluan menurut saya bagi mereka. Tapi kali ini baru Ibu Sofiatul menunjukkan sesuatu kepada mereka. Mereka langsung kepanasan teman-teman ya, kepanasan, dan yang tadinya sumbunya pendek langsung panjang teman-teman ya. Biarkanlah mereka bisa melihat bahwa ya apa yang mereka perbuat juga itulah yang mereka akan tuai ya. Tetapi kita harus memahami bahwa apa yang mereka perbuat itu memang adalah bagian daripada ibadah mereka. Jadi ibadah mereka atau Tuhan mereka itu menyuruh mereka untuk menghina, memfitnah orang lain ya. Misalnya seperti ustadz-ustadz ya, Ustadz Abdul Somad ya, ustadz-ustadz yang lain, terutama para mualaf-mualaf yang sudah seringkali keterlaluan menghina kitab suci Alkitab, menghina ketuhanan Yesus Kristus, tetapi kekristenan diam teman-teman. Karena kita tahu bahwa yang melakukan pembalasan itu adalah Tuhan kita ya, bukan kita teman-teman. Kita hanya bertindak sebagai manusia dan mendoakan mereka, tetapi Tuhan yang akan memberi penghukuman bagi mereka. Itu yang kita percayai dan kita imani. Sehingga ketika mereka melakukan sesuatu terhadap kekristenan, maka kekristenan bukan berarti diam ya teman-teman, tapi dia sedang berdoa dan minta kepada Tuhan agar Tuhan terus bekerja melalui mereka ya. Contohnya seperti Ustadz Agustan dulunya telah melakukan sesuatu dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah terhadap Tuhan yang hidup, Tuhan yang disembah oleh umat Kristen di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ia ingin mencoba-coba teman-teman, akhirnya apa? Mati, meninggal teman-teman ya. Biarkanlah yang lainnya bisa melihat contoh-contoh seperti ini. Nah, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Ibu Sofiatul, kalau misalnya mengacu kepada kitab suci, dua kitab suci ya, atau misalnya kita bahas Alkitab aja lah. Alkitab itu tidak bisa dipisahkan dengan pribadi Yesus Kristus ya, karena itu adalah firman Allah yang telah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Tetapi para mualaf-mualaf, para polemikus-polemikus seringkali mereka melontarkan ya hal-hal yang memang tidak sesuai dengan memfitnah Tuhan Yesus, mengatakan masa Tuhan kau disembah sebagai manusia, kau disembah sebagai Tuhan, masa kau Tuhan dibunuh ya, mati untuk menebus dosa manusia. Padahal itu ayat firman Tuhan, ayat Alkitab sudah menceritakan kepada kita semua bahwa ia datang untuk menyelesaikan misi keselamatan itu bagi manusia yang dia tidak berdosa, yang dia yang suci, seharusnya menanggung hukuman kekal itu di atas kayu salib. Itu sudah jelas, tetapi bagi para polemikus muslim mereka tidak memahami itu dan mereka tidak paham teman-teman ya. Itu aja kiranya videonya soal video ini bisa dapat memberkati teman-teman sahabatku sekalian dimanapun kita berada. Salam buat kita semua.